Hai saudara-saudari, berjumpa lagi dalam program Panggilan Iman. Dan doa saya selalu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu kita alami. Bagi setiap orang yang setia, yang tekun, dan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, lewat channel ini saya percaya iman kita semakin dikuatkan di segala aspek kehidupan kita. Karena setiap pembagian atau pembacaan firman yang saya bagikan tentunya memberkati saudara. Iya, saudara, kekuatan kita hanyalah doa dan juga melakukan firman-Nya atau menuruti firman-Nya. Jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Tuhan. Saat ini tema saya yaitu pesan firman Tuhan sederhana, jika menurutinya kamu bahagia. Sekali lagi, pesan firman Tuhan sederhana, jika menurutinya kamu bahagia. Amin. Kita mau belajar dari kitab Amsal, tapi sebelumnya kita awali selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang besar. Dan kami perlu hikmat-Mu. Mampukan kami untuk menurutinya Tuhan. Sekeras apapun perkataan firman-Mu, kami tahu bahwa itu berguna bagi hidup kami. Bahwa firman-Mu itu hidup, berkuasa, dan membuat kami bahagia. Urapi hamba-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami, apapun keadaan kami, masalah kami, dalam Yesus selalu ada mujizat. Ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka Amsal 19 ayat 17 sampai 29. Amsal 19 ayat 17 sampai 29 saya bacakan. Ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, banyak orang yang saat ini mengalami pergumulan hidup karena banyaknya masalah, sehingga dia mulai ketakutan, mulai gelisah, panik, menyerah, depresi, bahkan bisa juga nekat bunuh diri. Dan kitab Amsal ini adalah kitab yang penuh dengan hikmat atau pikiran Tuhan. Alkitab mencatat siapa yang menaruh belas kasihan. Nah, salah satu untuk kita melakukan belas kasihan adalah peduli kepada orang lain. Artinya kalau kita mengenal Tuhan di hidup kita, kita harus mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain. Bukan hanya sekedar perkataan atau lip service, hanya sekedar perkataan, tetapi lakukan dengan tindakan. Sekecil apapun perbuatanmu, jika engkau punya hati yang berbelas kasihan, maka firman Tuhan bilang apa? Seolah-olah kita memiutangi Tuhan. Loh, kita ini siapa? Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan Sang Pencipta. Apa derajat kita sehingga seolah-olah kita lebih besar dari Tuhan? Tetapi ini yang paling luar biasa. Artinya bahwa Tuhan menghargai setiap hati yang berbelas kasihan, yang menunjukkan pengorbanannya, kasihnya kepada orang lain. Bisa dari perkataan, bisa juga dari doamu, bisa dengan tenaga, uangmu, hartamu. Apa yang kau bisa lakukan, lakukanlah. Berbelas kasihanlah.
karena Tuhan seolah-olah sedang berhutang kepada kita. Sekali lagi, itu berkat Tuhan. Pesan yang sangat sederhana, hal yang pertama adalah miliki hati yang berbelas kasihan kepada siapapun juga. Bukan hanya orang terhormat yang terpandang, tetapi siapapun dia. Apalagi orang yang lemah secara harta, uang, atau kebutuhan hidup. Kalau saudara berpikir peduli kepada mereka, pasti saudara diberkati. Karena Bapa kita adalah murah hati. Dia tidak pelit. Bapa di sorga tidak pelit. Jadi kita orang percaya jangan pelit. Jangan kikir. Ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, hajarlah, dalam arti didiklah orang-orang muda, anak-anak, generasi-generasi penerus, bahwa dunia ini atau di zaman yang menuju kepada kehancuran, artinya manusia bisa rusak secara moral. Tanda-tanda kehancuran manusia secara moral. Ya, salah satunya tidak peduli lagi Tuhan, tidak peduli agama, tidak peduli orang tua, memberontak, membangkang, sombong, dan lain sebagainya. Bahkan pergaulan mereka pun sudah rusak. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda manusia yang berbagai macam perbuatan yang salah. Seolah-olah hidupnya lama. Padahal manusia tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Alkitab bilang hajarlah anakmu selama ada harapan. Ini tidak hanya bicara kepada orang tua saja, tetapi bagi kita orang percaya yang membuka hati. Siapapun dia, anak rohani, anak diri sendiri, ya hajarlah, didiklah mereka. Yaitu yang pertama, pasti takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Itu yang paling utama. Yang kedua, baru pendidikan. Ya, saudara, keterampilan, bakat, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh. Didiklah selalu, karena selalu ada harapan. Jangan sampai mengingini kematian, artinya jangan sampai keras, ya, tanpa ada kasih Tuhan. Tegas itu baik, tetapi jangan sampai kekerasan terjadi. Ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Iya, saudara, Alkitab pernah berkata, atau Alkitab berkata, kalau kita marah jangan sampai matahari itu terbenam. Jangan sampai menyimpan akar pahit, dendam, karena rugi diri sendiri. Ya, tetapi ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Ya, artinya orang yang marah-marah tanpa sebab, dia akan mengalami pelanggaran. Artinya setiap yang dia tabur, dia kena sendiri. Jadi seolah-olah seperti kena tanda kutip denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya saja. Ya, kelihatannya menolong, tapi kita ngegumel. Ya, kita benci beliau. Kelihatannya menolong, tetapi marah-marah terus. Itu artinya tidak ikhlas. Ya, itu bukanlah sifat dari anak yang percaya. Kalau kita menolong orang, jangan sampai marah-marah, tapi dengan kasih, dengan tulus hati. Sekalipun berat secara manusia, tetapi kalau ada firman-Nya yang menerangi kita, tidak ada yang berat. Amin. Ayat
yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Untuk menjadi bijak tidak hanya cukup di bangku sekolah. Ya, S1, S2, S3, dari sejak TK sampai S3. Tidak cukup hanya di situ. Melainkan orang yang bijak di sini adalah dengarlah nasihat. Nasihat apa? Yaitu firman-Nya. Nasihat hikmat Tuhan. Berbelas kasihan. Jangan suka marah-marah tanpa sebab. Lalu kita terima didikan. Kalau orang yang mau menerima didikan dalam proses hidupnya, pasti berhasil. Pasti diberkati Tuhan. Karena orang yang sukses, orang yang berhasil di dalam Tuhan harus siap proses. Tidak ada yang instan. Dan ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bukan berarti kita tidak punya rencana atau planning. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan supaya terlaksana. Ya. Memang manusia punya rencana, punya planning. Tetapi semua itu Tuhan kendalikan. Ya. Namun yang Tuhan tekankan bagi kita, setiap rencana planning kita memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar rencana saja, tapi libatkan Tuhan. Karena keputusan Tuhanlah yang jadi. Kalau keputusan Tuhan yang jadi, pasti yang terbaik. Percayalah, pasti yang terbaik. Sekalipun jalannya berat, kelihatannya dalam lembah kekelaman, tetapi hasilnya pasti baik. Karena keputusan Tuhan yang paling penting. Ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkannya atau sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya. Tuhan mengasihi orang miskin, Tuhan mengasihi orang kaya. Mengapa diibaratkan seperti orang miskin? Ya. Karena orang miskin itu kan tanda kutip dikenal tidak memiliki apa-apa. Artinya hidup hanya belas kasihan orang. Demikian Tuhan mau adalah kesetiaanmu. Orang yang setia seakan-akan atau dirinya menganggap tidak punya apa-apa. Ini tidak bicara harta ya. Tetapi kesetiaan kita itu diproses, dan selalu kesetiaan kita bergantung kepada Tuhan. Bukan sekedar setia saja, tapi tanpa bergantung kepada Tuhan. Jadi setia kita tetap bergantung pada Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Dan Tuhan sangat senang kepada mereka yang setia, apalagi setia untuk Tuhan. Apapun masalahmu, tetap tekun di dalam Tuhan, ya. Jadi di ayat 22 tadi dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong, karena pembohong pasti ada akibatnya. Tuhan tidak suka orang pembohong, karena bohong itu artinya bapa segala pendusta. Siapa? Iblis atau setan. Itu pekerjaannya. Makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang selalu hidupnya bohong. Ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa malapetaka. Takut akan Allah bergantung sepenuhnya pada Allah. Percaya akan hikmat Allah. Seperti kitab Amsal ini. Dan turutilah. Pesan yang sangat sederhana, turutilah supaya kita bahagia. Mengasihi Tuhan, suka firman-Nya, membaca, merenungkan,
diingatkan, ditegur, diproses. Itu orang yang menandakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak hanya sekedar beribadah saja, tetapi segala sesuatu hidupnya selalu berkata, semua karena Tuhan. Ayat yang ke-24, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Ya, ini suatu contoh. Ya, orang pemalas itu ciri-cirinya malas berbuat apa-apa. Tetapi saudara, Tuhan mau kita rajin. Rajin, smart atau cerdas, bijaksana. Tidak hanya cukup sekedar rajin saja. Tetapi sesuatu yang kecil jika kita lakukan dengan tekun dan setia, maka akan berhasil. Dan pasti berhasil. Pasti berhasil. Ayat yang ke-25. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Ayat 26 atau masih 25. Jikalau seorang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Ya, ini adalah satu contoh atau gambaran dari hikmat Tuhan. Ya, pikiran Allah. Seperti si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Ya, orang yang mencemooh adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Tetapi orang yang tak berpengertian ditegur lalu insaf. Itu yang Tuhan mau, bertobat. Bukan kita menjadi orang yang lebih hebat, lebih tahu, lebih sok tahu, tetapi kalau ditegur kita tidak insaf, kita marah. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Itulah hikmat pikiran Allah. Sangat sederhana, tetapi banyak orang yang gagal mengalaminya. Dan tidak ada kebetulan, ini firman Tuhan berkuasa atas hidup saudara. Pesan yang sangat sederhana, kalau kita turuti pasti bahagia. Ayat 26, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Ini anak durhaka, ya. Saudara, kalau kita durhaka, minta ampun. Hormati orang tuamu. Dan ini salah satu bukti supaya kita belajar untuk menghormati, setia, ya, mengasihi tanpa syarat. Karena ayat 26, anak yang menganiaya ayah dan ibunya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Jangan sombong kalau kita sebagai anak masih punya orang tua yang lengkap. Jangan sombong, saudara. Karena kita bisa lakukan apapun. Karena orang tua kita, maaf, secara harta miskin atau kekurangan, kita lupakan mereka. Jangan, saudara. Kamu yang rugi sendiri. Dirimu sendiri yang rugi. Ayat 27, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ya. Sekali lagi, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Kalau engkau menyimpang, ya, menyimpangkan tadinya jalannya lurus tapi dia berbelok-belok. Itu seperti orang yang menyimpang. Semuanya menyimpang, pikirannya menyimpang, hatinya menyimpang, kelakuannya juga menyimpang. Jadi sia-sia didikannya itu. Artinya jangan jadi orang bebal. Karena Tuhan tidak berkenan, tidak suka dengan orang bebal. Saudara, manusia ini rapuh, terbatas, banyak kekurangan. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
turutilah pesan firman Tuhan. Tidak perlu bebal, tidak perlu cari pembelaan kalau kita salah. Lebih baik datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Ayat 28, saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Ya, sebab akibat. Ya, sebab akibat. Orang yang membela si pencemooh tidak ada untungnya. Justru kena juga batunya. Jadi kalau dia salah, ya sudah, tegur dia salah. Tapi dengan kasih Kristus. Bukan dengan kekerasan, apalagi aniaya, sampai orang itu mengalami hukuman. Ayat 29, hukum bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Ini kalimat-kalimat yang sangat bermakna ya, sangat membuat kita terbuka pikiran kita. Wawasan, hukuman bagi si pencemooh tersedia ya. Pencemooh ini kan gosip, kata sederhananya. Menjelekkan orang, menghina orang, meremehkan orang. Padahal orang itu tidak berbuat apa-apa, tapi ditambah-tambahkan ceritanya. Nah, dikatakan hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Hatinya bebal, hidupnya bebal. Pasti kena akibatnya. Jadi jangan jadi orang suka gosipin orang. Lebih baik apa adanya. Bahkan lebih indah lagi, kita menceritakan kebaikan Tuhan dari firman-Nya. Amin. Itu saja pesan firman Tuhan, sederhana. Kalau kita menurutinya, kita pasti bahagia. Karena kebahagiaan tidak hanya berbicara harta atau uang atau kedudukan, tetapi hikmat Tuhan yang kita alami. Berjalan selalu dengan hikmat Tuhan. Seperti di kitab Amsal ini, turutilah, kita pasti bahagia. Dan saya akhiri dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat hikmat-Mu pagi yang indah ini. Engkau luar biasa, ajar kami untuk setia, memiliki hati yang berbelas kasihan. Tidak hidup dalam kekerasan, kebebalan hati, kebebalan hidup, tetapi kerendahan hati. Dan hidup kami pasti bahagia. Terima kasih Bapa buat didikan firman-Mu, buat hajaran firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang tangguh di setiap keadaan, cobaan, ujian yang terjadi. Kami tetap tekun di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Itu saja firman Tuhan. Saya percaya kita pasti bahagia kalau kita mau menurutinya. Itu bedanya. Kalau kita mau menurutinya. Tidak perlu menilai orang lain. Mari nilailah diri sendiri dengan hikmat Tuhan dan turutilah. Pasti kita bahagia. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan klik like, komen, subscribe, dan share lewat handphone saudara supaya banyak orang mengalami kasih Yesus dalam hidup kita atau menjadi berkat bagi orang lain karena kasih Yesus tidak terbatas. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.